terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, Bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin perlu sedikit saya tambahkan bahwa Indonesia ini termasuk satu dari 4 negara G20 yang dalam 10 bulan, 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. Kita ingat saat puncak Delta, kita berada di angka 56.000, dan di Juli 2021 dan di Februari 22 kita mengalami lagi puncak tren karena Omikron berada di angka 64.000 kasus harian. Saya kira data-data ini perlu kita sampaikan. Kemudian
kondisi pandemi juga semakin terkendali. Kalau kita lihat kemarin kasus harian per 29 Desember hanya 685, kemudian angka kematian di 2,39%, bornya juga berada di 4,79%. ICU harian di 297. Kemudian ini yang juga penting, pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk. Jadi dari Sero Survei, ini kalau kita lihat angkanya, di Desember 2021 itu berada di 87,8%, 87,8%, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5%. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis. Ini juga sebuah angka yang tidak sedikit. Saya rasa itu tambahan. Baik Pak, izin Pak, boleh bertanya. Pak, terkait pencabutan PPKM ini kan dilakukan menjelang tahun baru dan biasanya akan ada kerumunan di tahun baru. Oh iya. Selamat sore Pak, saya Nina dari Harian Kompas. Pencabutan PPKM ini kan dilakukan menjelang malam tahun baru dan biasanya kan di malam tahun baru akan terjadi kerumunan. Apakah ada antisipasi dari pemerintah untuk mencegah terjadi lonjakan baru, misalnya ketika setelah tahun baru, libur tahun baru ini berakhir? Juga saat ini kan di beberapa negara tetap ada lonjakan kasus, meskipun Indonesia tidak ya Pak, tapi kan negara lain seperti Cina misalnya juga masih mengalami penambahan kasus yang cukup lumayan. Antisipasinya seperti apa? Apakah juga untuk orang-orang yang datang dari negara-negara dengan kasus-kasus cukup banyak, apakah akan ada antisipasi khusus, akan ada perlakuan khusus seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, tadi sudah saya sampaikan angka-angkanya bahwa imunitas kita dari Sero Survei itu berada di angka 98,5% di bulan Juli. Angka itu yang kita pakai pegangan, bahwa kekebalan imunitas kita itu sudah sangat baik. Sehingga tidak perlu seperti negara-negara lain kita harus mengadakan PCR lagi di bandara, dan sejak Februari 22 beberapa negara juga mengalami puncak baru varian Omicron. Kita pernah juga berhasil mengendalikan, dan kita termasuk sedikit negara dunia yang tidak mengalami gelombang pandemi dalam 10 bulan, 11 bulan berturut-turut. Artinya apa? Pencabutan PPKM ini tidak asal cabut, dilandasi kajian-kajian sains, termasuk masukan-masukan dari para epidemiolog tentang tadi imunitas masyarakat seperti apa, perkembangan virusnya seperti apa, semuanya itu sudah melalui kajian-kajian dan melihat perkembangan dari bulan ke bulan seperti apa. Jadi ini sebuah kehati-hatian kita tidak tergesa-gesa mencabut pada saat itu, meskipun tidak ada lonjakan kasus. Selamat siang Pak Jokowi, saya Desi dari Republika. Izin Pak bertanya, pencabutan PPKM ini berlaku per tanggal berapa? Apakah mulai hari ini atau awal tahun baru? Kemudian yang kedua, apakah status kedaruratan kesehatan juga akan dicabut
seiring dengan pencabutan PPKM ini? Terima kasih, Pak. PPKM dicabut mulai hari ini, karena nanti Mendagri akan menerbitkan instruksi Mendagri Inmen. Ya. Dan untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya. Dan pandemi ini sifatnya bukan per negara, tapi sudah dunia. Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari Public Health Emergency of International Concern dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Bukan kita. Satu lagi Pak, Fajar dari Tempo Bapak. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, pencabutan PPKM ini kan diumumkan hari ini gitu Pak, yang kebetulan beriringan dengan penerbitan Perpu Cipta Kerja yang salah satu alasannya untuk mendorong ekonomi karena kegentingan yang memaksa. Apakah pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh alasan karena pemerintah ingin mempercepat pemulihan ekonomi atau ingin ekonomi ini segera bergerak dan diumumkanlah pencabutan PPKM itu di hari yang sama dengan Perpu Cipta Kerja. Dan pertanyaan kedua Pak, kalau boleh nyambung ke Perpu Cipta Kerja, tadi kan mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud, tapi masih banyak di luar masyarakat yang mengkritik ini kegentingan memaksanya belum terlalu memenuhi jika diambil alasan perang ataupun kondisi ekonomi global yang berpengaruh ke Indonesia. Banyak yang mengkritik ini belum kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perpu. Bagaimana tanggapan Bapak atas kritik tersebut? Terima kasih Pak. Ya, ini ada urusan kesehatan di sini, urusan ekonomi di sini. Jadi jangan dicampur aduk ya. Jadi pencabutan PPKM ini benar-benar karena kita melihat kasus COVID-19 di tanah air. Dan sudah dilakukan sero survei yang tadi sudah saya tunjukkan di layar. Dan hasilnya juga menunjukkan bahwa sudah lebih dari 98% penduduk kita sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Kalau urusan ekonomi itu urusannya Undang-Undang Cipta Kerja, ini beda lagi. Hanya keluarnya hari yang sama gitu aja. Jadi memang kenapa Perpu, kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan berapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14, yang 28 ngantri di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien. Ini sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko, ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor. Sudah? Cukup? Indonesia. Izin Pak Jokowi, saya Indri dari Media Indonesia. Saya ingin menanyakan mengenai booster, Pak. Kan saat ini booster itu masih ada masyarakat yang sulit mendapatkannya. Lalu untuk balita juga berbayar ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak? Menteri Kesehatan. Iya, terima kasih. Jadi memang booster kita masih punya stok yang masuk dari luar negeri, hibah itu di atas 4 juta dosis. Kemudian kemarin atas arahan Bapak Presiden kita juga sudah membeli
produksi dalam negeri, baik itu dari Inavac dan Indovac. Jadi satu dari Bio Farma, satu lagi dari Biotis dengan Universitas Erlangga. Itu totalnya antara 5 sampai 10 juta dosis. Dan itu sebenarnya sudah tersedia. Kapasitas penyuntikan kita memang sekarang agak turun nih. Dari 2 juta per hari, sekarang turun ke 100.000, 150.000 per hari. Jadi sebenarnya stoknya ada. Cuma tinggal dipastikan aja bahwa teman-teman media bisa bantu juga, utamanya para lansia itu tolong diyakinkan untuk di booster. Apalagi yang belum di booster atau yang belum divaksinasi. Kita mengamati yang masuk rumah sakit yang sekarang dan yang meninggal, itu ternyata lebih dari 50% belum divaksin. Dan lebih dari 70% belum di booster. Jadi minta tolong juga dibantu, dihimbau agar utamanya para lansia yang belum divaksin dan di booster cepat-cepat di booster. Stoknya itu kayak tadi masih ada sekitar mendekati 10 juta dosis di kita. Terima kasih. Jadi semangat untuk vaksinasi harus kita gelurakan lagi agar masyarakat mau divaksinasi, baik itu booster maupun yang dosis lengkap. Sudah? Pak Mendagri mau menambahkan? Cukup, terima kasih. Ucapan selamat tahun baru, Pak. Foto sama wartawan tahun baru. Oh, foto tahun baru. Di situ aja. Pemerintah mulai hari ini secara resmi mencabut status penerapan atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun yang perlu digarisbawahi, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa status pandemi masih berlaku sehingga status kedaruratan COVID-19 sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya oleh pemerintah masih tetap dijalankan. Yang artinya untuk kita semua, saudara, masih diminta untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker saat berada di tengah kerumunan. Terlebih ini momennya menuju akhir tahun dan banyak event ataupun acara yang mengundang kerumunan dengan intensitas tinggi. Lalu juga yang digenjot saat ini diupayakan adalah vaksinasi dan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Tadi sudah disampaikan beberapa data yang menjadi dasar pemerintah akhirnya mencabut status PPKM di seluruh Indonesia. Terkait dengan jumlah kasus atau penambahan kasus positif COVID-19, kita rujuk dari data kemarin dari BNPB 29 Desember, ada tambahan kasus 685 jiwa dan angka kesembuhan bisa dibilang cukup tinggi untuk data kemarin, 1.437 jiwa dan angka meninggal sebanyak 9 kasus. Terkait juga nanti akan pantau sejauh mana tindak lanjutnya di Bandung, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Nazla Afifa, dan ada Taufik Riyadi di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya mau mulai dari Wisma Atlet terlebih dahulu. Taufik, dari tindak lanjut Presiden ini apa bentuk respons yang diberikan pengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran? Ya, Tifal dan saudara, saat ini di tempat saya berdiri di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, tepatnya di Tower 1, terpantau sudah kosong, tidak terdapat lagi pergerakan dari tenaga medis ataupun terlihat ada pasien yang mendatangi Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Menurut info yang kami dapatkan bahwa sejak minggu atau sejak kemarin sore bahwa jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet ini adalah 0, alias sudah tidak ada lagi pasien yang berada di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Terpantau dari 7 tower yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini, ada 6 yang sudah dikosongkan, serta masih ada 1 yang di standby atau masih dipertahankan. 6 tower yang masih dipertahankan adalah tower 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan 1 tower yang masih dipertahankan adalah tower 6 yang diperuntukkan untuk standby untuk dalam jangka waktu sekitar 3 bulan. Jika dibutuhkan, jika ada lagi pasien yang terkena COVID-19.
Lalu berdasarkan dari penambahan kasus tertinggi juga ada 5 provinsi, yaitu ada Jawa Barat, DKI, Banten, Jatim, dan Jateng. Pertumbuhan atau penambahan COVID-nya cukup rendah, sedangkan angka penyembuhannya cukup tinggi. Hal itu mungkin yang menjadi pertimbangan bahwa rumah sakit darurat COVID-19 Kemayoran yang ada di Wisma Atlet ini sudah kosong dan sudah tidak ada lagi pasien. Tifal. Baik, itu untuk kondisi di Wisma Atlet. Oke. Serologi 98% itu ya, bagi yang mungkin ada yang belum paham, kalau ada 100 orang kumpul artinya 98 orang sudah memiliki antibodi, kira-kira itu. Kalau ada 10 orang kumpul, hampir 10-10-nya memiliki antibodi. Itu tingkat imunitas kuat jadi. Nah untuk itu, maka instruksi Mendagri yang sebelumnya, nomor 50 dan nomor 51 yang berlaku dari tanggal 6 Desember sampai dengan 9 Januari, kita tidak lanjutkan sampai 9 Januari. Tapi dengan adanya arahan Bapak Presiden tadi, maka hari ini kami akan mengeluarkan instruksi Mendagri yang menyatakan bahwa PPKM tersebut, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu dinyatakan dihentikan. Mulai hari ini nanti setelah kami keluarkan instruksi ini, instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah. Nah kemudian tidak berarti, tolong dicatat betul, bahwa pandemi selesai. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kita distorsi pemberhentian PPKM ini diartikan sebagai pandemi selesai. Tolong betul-betul rekan-rekan media bisa memberikan pencerahan kepada publik. Nah, kemudian PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat adalah bentuk intervensi pemerintah dalam rangka untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan. Jadi bentuk intervensi, bukan bentuk pengumuman pandemi selesai. Nah, intervensi ini dengan segala macam indikator yang baik, intervensi inilah yang kemudian yang dicabut. Nah, sebagai gantinya, kita harus tetap waspada terhadap kerawanan penularan, karena pandemi belum tuntas di tingkat dunia. Maka nanti judulnya itulah pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 pada masa transisi menuju endemi. Kalau pandemi itu beberapa negara, di epidemi satu negara, endemi itu di beberapa daerah atau satu atau beberapa daerah yang mungkin masih bisa terjadi. Nah, kemudian ada beberapa memang protokol kesehatan yang tetap kita dorong atau himbau dan kita ajak masyarakat, terutama pemakaian masker. Pemakaian masker lebih khusus di tempat-tempat tertutup, di publik transportasi, dan juga kepada anggota masyarakat yang mengalami simptom atau gejala gangguan penyakit pernapasan ya, seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Kita selama 2 tahun lebih menggunakan masker ini, kita berusaha mengkapitalisasi, memanfaatkan kebiasaan penggunaan masker ini, juga membuat kebiasaan baru, habit baru, seperti di negara-negara maju, di negara Jepang misalnya. Itu kalau masyarakatnya sudah anggota masyarakat ada yang kena gejala gangguan pernapasan, batuk, pilek, mereka secara sadar memakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, kita harapkan juga pemakaian masker dipakai oleh anggota masyarakat kita yang secara sukarela ya, yang merasa bahwa dia mengalami gangguan pernapasan dan dapat bisa menularkan ke orang lain. Apapun gangguan pernapasannya, baik COVID, flu, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, seluruh satgas daerah, baik yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, tetap untuk eksis, tetap jalan, tidak dibubarkan, sambil mereka melakukan monitoring. Monitoring trennya di daerah masing-masing, dan kemudian kalau ada hal-hal yang urgent, mereka cepat untuk melakukan tindakan. Kemudian juga mengimbau kepada masyarakat, kalau seandainya ada yang
terkena gejala-gejala untuk tidak ragu-ragu melakukan testing. Testing baik PCR maupun antigen, dan kalau memang positif, ya, tetap dianjurkan melakukan isolasi mandiri supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang perlu juga mendapat perhatian tadi vaksinasi terus kita lanjutkan, baik yang primer maupun yang lanjutan dan booster, ya. Dan lebih khusus tolong diberikan atensi kepada anggota masyarakat yang rentan, vulnerable, seperti orang-orang tua, panti jompo, yang tingkat kekebalannya relatif rendah. Ini perlu kita waspadai. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota di daerah masing-masing tetap menyediakan anggaran bansos. Dan disampaikan bansos selain dari pusat itu dari provinsi, kabupaten, kota, ya, dan juga desa itu bisa memberikan bansos kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Kemudian koordinasi antara stakeholder yang di Satgas, baik kepala daerah, Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD, Kementerian Kesehatan, jaringan kesehatan semua untuk terus melakukan evaluasi, dan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran, terutama dari BTT, belanja tidak terduga. Jika terjadi hal-hal yang emergensi, maka anggaran belanja tidak terduga sudah tersedia. Kemudian yang berikutnya lagi nanti hari Senin juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah nanti Bapak Menko Marinvest, Menko Ekonomi, Bapak Menteri Kesehatan akan memberikan briefing kepada seluruh Satgas di daerah, baik kepala daerah maupun Forkompindanya, tentang makna dan apa yang harus dilakukan dengan adanya pemberhentian PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Sekali lagi tidak berarti pandemi selesai. Jadi jangan sampai kita euforia. Kemudian yang terakhir, juga dalam instruksi ini kami sampaikan bahwa PPKM dapat diberlakukan kembali bila terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan, atau dalam kata lain bahasanya adalah bahasa bila terjadi lonjakan, itu dapat dilakukan kembali PPKM. Kami kira itu yang kami tambahkan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Menkes. Terima kasih Pak Mendagri. Jadi rekan-rekan media, apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi itu merupakan bagian dari strategi beliau dan pemerintah Indonesia untuk transisi dari pandemi ke endemi. Apa yang penting dalam proses transisi ini? Yang penting adalah secara bertahap, kata bertahapnya itu penting. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Jadi kata yang penting di sini adalah dari strategi pandemi menjadi endemi di Indonesia, penting untuk satu secara bertahap, dua terjadi transisi dari intervensi pemerintah di bidang kesehatan, tiga menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Karena banyak penyakit kita atau masalah kesehatan di Indonesia yang bisa ditangani dan baik itu hanya kalau partisipasi masyarakatnya yang aktif. Selama itu belum, nah memang intervensinya perlu. Itu yang pertama. Jadi ini adalah bagian dari proses transisi dari pandemi menjadi endemi dengan secara bertahap menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Apa intervensi pemerintah yang kali ini dilonggarkan? Yaitu PPKM. PPKM itu mengatur kegiatan masyarakat, mengatur kegiatan itu khususnya kegiatan yang sifatnya kerumunan dan kegiatan yang sifatnya pergerakan. Itu dicabut.
Karena kita melihat bahwa masyarakat sudah sadar dan ada dua faktor yang nanti mendasari yang tadi Bapak Presiden sampaikan yang membuat akhirnya kita rasa tidak perlu pemerintah intervensi terlampau jauh karena masyarakat sekarang sudah dilihat mampu untuk berpartisipasi secara lebih aktif. Dua faktor tadi apa? Nah, ini faktor berbasis sains, berbasis data. Yang pertama adalah tingkat imunitas masyarakat sudah tinggi. Bapak Presiden tadi sampaikan kan Desember itu survei 87,8% rakyat kita sudah imun. Sekarang 98,5%. Dulu level titer antibodinya 400-an, kemarin Juli sudah 2000-an. Itu artinya apa? Artinya populasi masyarakat kita sudah terbentuk daya tahannya. Ini secara epidemiologis, masukan dari para ahli epidemiologi Indonesia, ini adalah faktor yang sangat penting. Kalau masyarakat kita sudah kebal, bisa dari vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, maupun dari infeksi yang terjadi secara alamiah, kemungkinan untuk terjadi lonjakan itu kecil sekali. Karena memang kekebalan atau imunitas masyarakat sudah tinggi. Itu yang menjadi landasan, karena kekebalan sudah tinggi, pemerintah tidak perlu terlalu melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, terutama kerumunan dan juga pergerakan. Karena itu kan sangat membantu ekonomi. Hal kedua juga yang secara saintifik penting adalah kenapa pemerintah akhirnya mengurangi intervensinya di bidang kegiatan ini atau PPKM ini adalah karena dulu belum ada intervensi medis. Jadi waktu pertama kita mulai itu sama Pak Tito masih pusing ini gimana, penyakitnya apa, virusnya apa, obatnya belum tahu, vaksinnya belum tahu. Ya udah, akhirnya kita pakai intervensi non medis. Udah kita batasi dulu deh pergerakan supaya mengurangi penularan. Karena kalau udah ketularan kita nggak tahu mesti ngapain. Nah sekarang intervensi medisnya sudah tersedia. Vaksinnya, obatnya, deteksinya semua sudah tersedia dan sudah masif tersedianya. Sehingga kita merasa ya kalau kita sakit udah tahu, bisa pakai tes antigen aja udah tahu. Kalau sakit terus mesti diapain, ya mesti dikasih obat, obatnya juga kita udah tahu. Kalau nggak pengen sampai kena, gimana caranya supaya lebih kuat ya tubuhnya, vaksinasinya juga udah ada. Sehingga intervensi medis itu sudah ada, ditemukan secara sains, sehingga kita tidak perlu lagi intervensi non medis yang membatasi kegiatan atau kerumunan dan pergerakan masyarakat. Itu sebenarnya menjadi landasan, hal yang kedua yang penting, bahwa kenapa PPKM atau salah satu bentuk intervensi pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat dicabut. Nah yang ketiga pesannya ketiga mau mengulangi tadi yang Pak Mendagri sampaikan. PPKM bentuknya instruksi Mendagri itu membatasi kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan, kerumunan dan gerakan. Tetapi status kedaruratan kesehatan tetap ada di Kepres 11 kalau nggak salah 2020 tuh. Dan ini mengikuti ke penetapan status kedaruratan kesehatan dunia yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Public Health Emergency of International Concern yang diterbitkan oleh WHO di Januari 2020. Ya. Jadi perlu disadari bersama-sama bahwa PPKM ini mencabut peraturan atau intervensi pemerintah terkait dengan kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan, tapi ini tidak mencabut status kedaruratan kesehatan atau bahasa umumnya pandemi, karena memang seperti yang Bapak Presiden tadi sampaikan, pandemi ini terjadi di tataran global. Status kedaruratan kesehatan itu di tataran global disebut Public Health Emergency of International Concern. Itu diterbitkan WHO di awal Januari dan itu belum dicabut. Ya kita berdoa mudah-mudahan dengan membaiknya kondisi pandemi di dunia, WHO juga nanti akan mencabut status kedaruratan kesehatan atau PHEIC dunia tersebut, sehingga kita bisa ikuti dengan mencabut Kepres 11 2020 terkait dengan status kesehatan
nasional. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu menjelaskan kenapa PPKM ini dicabut dan konteksnya seperti apa. Terima kasih. Saya Amjis dari iNews, Pak. Mau tanya untuk kebijakan PCR dan antigen juga Peduli Lindungi apa masih berlaku, Pak? Begini, PCR dan rapid antigen itu adalah cara kita untuk mendeteksi apakah kita kena atau tidak. Ya. Sama seperti kalau kita demam atau tidak, kita pakai alat namanya termometer. Jadi bayangkan dulu kalau misalnya ada penyakit infeksi menyebabkan demam, belum ada alat belum ngerti caranya deteksinya gimana, sama pemerintah pakai termometer harus. Sekarang kan kalau udah demam, masyarakat udah lakukan sendiri kan, nggak usah disuruh pemerintah. Nah kira-kira analoginya sama. Secara bertahap nanti kita akan mengembalikan atau meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tes PCR atau tes antigen, mirip dengan dia cek suhu kalau demam. Ini cek antigen atau PCR kalau dia merasa kemungkinan sakit. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita akan, tapi penting itu tadi ya, secara bertahap kita akan kurangi. Nanti habis ini kita akan mengeluarkan aturan mengenai rapid test. Jadi orang boleh rapid test. Kita akan keluarkan ini supaya dibuka ke seluruh apotek. Yang penting ada QR code-nya. Jadi kalau positif, lapor aja. Dan kalau lapor, Peduli Lindunginya nggak diitemin. Jadi bukan berarti dia nggak boleh kemana-mana, tapi kalau dia positif, dia tahu. Dia pakai masker dong, supaya jangan nularin orang lain. Ya. Itu yang nanti akan kita lakukan secara bertahap. Jadi buat teman-teman, tes PCR, antigen, apakah dihapus? Mungkin yang lebih tepat jawabannya gini. Tidak akan menjadi suatu yang diwajibkan atau disuruh oleh pemerintah, tapi kita mengharapkan itu menjadi kesadaran masyarakat, kalau udah kerasa nih kayaknya sakit nih, COVID nih, ya tes sendiri. Dan tes itu available. Dan kalau nanti positif, karena tahu ini menular ya harusnya isolasi mandiri. Tanpa diberitahu atau tanpa dipaksa oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Budi, saya Raffi dari CNN. Pak Budi. Iya, Pak Budi, saya Raffi dari CNN. Ya, Pak Budi, saya ingin mau tanya, ini kan untuk hari ini kan status PPKM sudah dicabut, Pak. Bagaimana jika seandainya ada orang yang saat ini terkena COVID, kemudian dia melakukan isoman, begitu Pak, dan sekarang sudah melakukan perjalanan, begitu Pak. Kemudian ini Pak, tambahan untuk tantangan kesehatan tahun depan itu, pasca dicabutnya PPKM ini bagaimana Pak? Begitu aja. Dua pertanyaan itu aja. Yang kedua saya agak miss tadi, apanya yang tahun depan? Yang untuk tantangan outlook tantangan kesehatan tahun 2023 itu sepasca dicabutnya PPKM ini apa yang akan dipersiapkan dari Kementerian Kesehatan? Apakah akan menghadapi istilahnya karena kan di Cina kan sekarang ini naik lagi nih Pak gitu. Nah, ini apakah tetap akan mempersiapkan aturan-aturan baru begitu Pak tentang kesehatan di Indonesia, ataupun juga mungkin ada penyakit-penyakit lain yang akan nantinya sudah terbiasa untuk bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri. Seiring dengan pencabutan PPKM oleh pemerintah, nantinya akan dikeluarkan instruksi Mendagri menggantikan 2 instruksi Mendagri sebelumnya yang berhubungan langsung dengan penetapan PPKM yang semula berlaku 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023. Akhirnya akan dicabut dan akan diganti dengan peraturan baru. Selain itu, dari Menteri Kesehatan juga menegaskan bahwa pencabutan status PPKM ini menandakan secara bertahap Indonesia akan masuk dalam masa transisi dari masa pandemi menjadi endemi. Tapi ini berpulang lagi pada kebijakan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengingat status pandemi global masih belum dicabut. Kami akan jeda sebentar, tetap di Kompas TV. Kesehatan aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life.
Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah sorotan penting lainnya. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang dilindungi. Sebelum hari berganti, ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh informasi isu-isu terkini. Eksekusi lahan berakhir ricuh. Masa buruh tuntut kenaikan UMP. Satu korban longsor ditemukan tewas tertimbun reruntuhan. Peristiwa yang paling menyita perhatian. Seorang pria tewas terseret arus sungai setelah berupaya menolong seorang remaja. Upaya pemadaman masih dilakukan di kapal motor Mutiara. Dapatkan dalam Berita Utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Tetap optimis dan semangat menyambut tahun baru bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2022. Newsroom gue keren. Jasper Laughs Gas. Kompas Malam spesial tahun baru. Kita merayakan malam pergantian tahun. Sapa tahun baru. Selamat tahun baru. Sapa Indonesia Pagi spesial tahun baru. Naik pesta kembang api. Hidupkan suasana tahun baru bersama teman sukacita Kompas TV. Dugaan kecurangan manipulasi dalam proses verifikasi partai politik masih dalam penyelidikan. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menuding ada kecurangan dalam meloloskan partai-partai baru yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana sikap Bawaslu? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Benarkah verifikasi parpol dimanipulasi? Jumat 30 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda yang baru bergabung bersama Kompas TV, kami sampaikan kembali Presiden Joko Widodo, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai hari ini pada tanggal 30 Desember 2022 dengan beberapa pertimbangan termasuk salah satunya sehubungan dengan tingkat imunitas masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Dari data disampaikan Presiden tadi, catatan pada bulan Desember 2021 tingkat imunitas masyarakat pada level 87,8%, namun pada catatan bulan Juli 2022 angka ini naik signifikan menjadi 98,5%. Ini dikuatkan lagi dengan data harian penambahan kasus COVID-19 secara nasional terakhir kali dilaporkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 pada tanggal 29 Desember 2022. Angka penambahan kasus kemarin ada sebanyak 685 kasus, namun angka kesembuhan terbilang cukup tinggi, sebanyak 1.437 kasus. Kita kembali bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Kompas TV di 3 lokasi berbeda. Taufik Riyadi dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Nazla Afifa dari kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, dan juga Alfia Rahman di Surabaya, Jawa Timur. Saya sempat terpotong tadi dengan diskusi kita, Taufik, soal kondisi di Wisma Atlet. Terakhir Anda katakan bahwa Wisma Atlet kondisinya sudah kosong, tidak ada pasien sama sekali. Merujuk pada kebijakan pemerintah yang mencabut status PPKM, apakah kemudian pengelola rumah sakit masih tetap pada kebijakannya untuk menghentikan operasional sepenuhnya rumah sakit pada tanggal 31 Desember? Ya, Tifal dan saudara, seperti yang diketahui bahwa beberapa tower di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sudah ditutup. Total dari 7 tower ada 6 tower yang ditutup, serta 1 tower yang masih beroperasional, yaitu Tower 6 yang akan beroperasional sekitar 3 bulan ke depan. Lalu di tempat saya berdiri di Tower 1 Rumah Sakit Darurat COVID-19 terpantau sejak tadi pagi beberapa petugas sudah mengosongkan alat-alat operasional dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini. Terpantau banyak kendaraan yang mengambil alat-alat dari operasional yang sebelumnya merawat pasien COVID yang ada di Tower 1 ini. Dan terpantau juga sekarang sudah hampir kosong barang-barang yang ada di Tower 1, sudah hampir di clear area, sudah tidak ada lagi barang-barang, tidak ada lagi tenaga kesehatan. Dan dapat dipastikan bahwa Tower 1 sudah tidak ada lagi
barang operasional, Tifal. Untuk kondisi sekarang di Rumah Sakit Darurat COVID-19, selain tadi yang Anda pantau di Tower 1, karena yang saya pahami Tower 1 ini masuk dalam kawasan zona hijau, bagaimana untuk zona lainnya? Sudahkah ada konfirmasi untuk jumlah tenaga kesehatan juga dikurangi atau ada hal-hal lain yang juga berdampak signifikan terhadap perubahan operasional RSDC di sana? Ya, Tifal, benar. Untuk tower-tower yang lain itu tidak ada lagi untuk tenaga kesehatan, hanya ada di Tower 6 saja, yaitu yang akan dioperasionalkan selama 3 bulan ke depan, dikarenakan takutnya nantinya masih ada penularan COVID, karena dari WHO sendiri masih belum dicabut status pandemi COVID-19 yang ada di dunia ini. Dan berdasarkan dari keterangan Presiden Jokowi yang mencabut PPKM, tapi menjelaskan bahwa pandemi ini masih belum berakhir. Jadi Tower 6 ini masih tetap disiagakan agar mungkin ya jika nanti ada pasien atau ada masyarakat yang terkena COVID bisa dirujuk ke Tower 9, Tifal. Harapan kita tidak ada penambahan kasus signifikan ya, terutama ini sudah menuju momen pergantian tahun, pasti akan ada event-event atau acara yang mengundang keramaian yang lebih banyak lagi, terutama untuk kawasan Jakarta. Saya coba bergeser ke kawasan wisata di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Nazla Afifa, yang Anda cermati di sana terutama soal aktivitas dari para pengunjung tempat wisata ini, apakah ada yang berubah setelah pemerintah mencabut status PPKM ini? Ya, baik Tifal dan juga saudara, dengan baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai pencabutan penerapan PPKM di Indonesia, di mana di wilayah Jawa Barat pun ini akan mengikuti aturan sesuai dari pemerintah pusat. Tapi memang saat ini tidak ada perubahan secara signifikan, Tifal dan juga saudara. Dapat dikatakan, tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa wisatawan mengenai adanya pencabutan PPKM. Ini wisatawan menyampaikan bahwa belum mengetahui adanya informasi baru tersebut, tapi mereka baru saja atau dapat dikatakan hanya mendengarkan isu atau ada rencana bahwa akan ada pencabutan PPKM. Namun dengan hari ini dicabut, wisatawan masih dapat mayoritas dikatakan belum mengetahui, jadi memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi di sisi lain dari pihak pengelola saat kami berbincang juga menyampaikan saat ini kami berada di salah satu yang masih menjadi primadona di kawasan Lembang, yaitu The Great Asia Afrika, yang dimana pengelola ini menyampaikan bahwa dengan adanya wacana dan akhirnya tadi diumumkan bahwa adanya pencabutan penerapan PPKM, ini mereka sudah menyiapkan beberapa skenario begitu yang diharapkan dikhawatirkan jika adanya pencabutan PPKM ini akan adanya kerumunan yang membludak. Maka dari itu pihak pengelola ini sudah memiliki skenario yang dimana akan dilakukan penutupan terlebih dahulu jika memang jumlah wisatawan yang datang ke lokasi ini sudah sangat membludak, di mana akan tutup terlebih dahulu selama 1 hingga 2 jam. Nah, sambil menunggu momen wisatawan akan melandai begitu, ini akan memberikan rekomendasi kepada wisatawan untuk memilih tempat wisata lain atau menunggu di tempat wisata lain yang mungkin di seberang pun juga ini ada lokasi wisata juga yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Dan selain itu, memang sejauh ini walaupun memang PPKM di wilayah Jawa Barat pun ini sudah berada di level 1, tapi memang tim dari Satgas pun ini terus berkeliling begitu untuk memastikan protokol kesehatan dan juga memberikan imbauan kepada wisatawan untuk tetap terhadap prokes. Selain itu juga kami pantau di depan untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga adanya arahan untuk menggunakan atau maksud kami cuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan hand sanitizer pun masih diterapkan di lokasi wisata. Jadi memang pihak pengelola wisata pun dengan adanya aturan terbaru tersebut ini sudah mempersiapkan skenario dan juga antisipasi yang dikhawatirkan akan membludak. Karena kalau kami pantau di hari ini, Tifal dan juga saudara, tidak dapat dikatakan membludak begitu ramai sejak pagi hari tadi, tapi dapat dikatakan ramai dan juga tidak membludak. Dan kami informasi juga dari pihak pengelola bahwa puncak adalah pada tanggal 25 Desember 2022 lalu dan juga diprediksi akan memuncak kembali pada besok 31 Desember maksud kami 2022, dan juga untuk arus lalu lintas pun dapat dikatakan tidak begitu padat, tapi memang sudah ada koordinasi akan diberlakukan beberapa skenario jalan gitu, yang dimana diterapkan adalah buka tutup jalan ini memang tidak memakan waktu lama, yaitu sekitar 15 menit sekali. Jadi kami pantau saat ini belum ada perubahan secara signifikan di lokasi wisata, tepatnya di wilayah Lembang, Tifal. Kembali ke Anda. Saya membayangkan untuk momen pergantian tahun ini, terutama Lembang, Bandung Barat, ini kawasannya banyak sekali tempat wisata dan banyak sekali pengunjung yang akan berkunjung ke sana. Harapannya kan tidak menambah
jumlah kasus COVID-19 di tengah momen pencabutan PPKM ini. Itu untuk kawasan Jawa Barat. Untuk kawasan Jawa Timur kita bergabung dengan Alfian Rahman. Alfian, sejauh ini sudahkah ada respon atau tindak lanjut dari Pemprov Jawa Timur atau setidak-tidaknya dari Pemkot Surabaya terkait dengan status PPKM yang dicabut oleh pemerintah pusat ini? Ya, Tifal dan juga saudara, terkait tindak lanjut atau arahan pasti kami belum mendapat informasi tersebut. Namun ada pernyataan yang dapat kami kutip dari anggota Satgas Kuratif COVID-19 Jawa Timur, Dr. Mahyan Jibril, yang menyatakan memang Provinsi Jawa Timur sudah siap jika memang PPKM ini harus dicabut oleh pemerintah pusat. Ini dibuktikan karena dari data atau indikator-indikator COVID-19 di Jawa Timur sendiri mengalami penurunan, terlebih lagi sepekan terakhir menurut data Satgas COVID-19 Jawa Timur, begitu Tifal, rata-rata kasus aktif harian di bawah 100 kasus. Ini menyebabkan bahwa penyebaran COVID-19 mulai melandai dan juga penanganan COVID-19 baik itu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga untuk pemerintah Kota Surabaya, tempat saya melaporkan saat ini, sudah mulai landai dan juga dapat tertangani. Pantauan kami sejak Presiden Jokowi telah memutuskan bahwa PPKM level 1 dicabut, di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Taman Bungkul yang merupakan salah satu pusat keramaian di Kota Surabaya, begitu Tifal dan juga saudara, memang tidak begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan baik itu warga lokal maupun warga yang sedang melancong ke Surabaya. Namun diprediksi memang setiap akhir pekan mulai sore, hari Sabtu sore hingga Minggu sore seperti itu pasti bakal rame. Tidak hanya di Taman Bungkul, juga ada di alun-alun, di Tugu Pahlawan, termasuk juga di jembatan Surabaya, begitu Tifal, yang mana memang pemerintah kota sendiri tengah menggadang-gadang wisata Car Free Day seperti itu. Apalagi ini mengingat malam pergantian baru, kendati memang informasi kami dapatkan dari pemerintah kota Surabaya sendiri untuk perayaan malam tahun baru ini sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya, surat edaran wali kota, begitu pemerintah kota tidak mengadakan event apapun untuk menyambut malam perayaan tahun baru, termasuk juga tidak memperbolehkan untuk masyarakat meniup trompet, begitu trompet tiup, dan juga melarang konvoi yang ada di kota Surabaya. Hal ini masih sebagai salah satu langkah preventif dari pemerintah kota Surabaya untuk melindungi warganya dari persebaran virus COVID-19 karena memang sudah melandai. Data terbaru yang kami dapatkan dari Satgas COVID-19 kota Surabaya, hingga saat ini vaksin booster sendiri di kota Surabaya sudah mencapai 58%, begitu, sedangkan untuk booster kedua untuk nakes sudah mencapai 98%, sementara untuk vaksin 1 maupun vaksin 2 sudah sesuai yang target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tifal. Kami berharap teman-teman semua yang bertugas hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Alfian Rahman dari Surabaya, terima kasih. Nazla Afifah dari Bandung Barat, Jawa Barat, dan Taufik Riyadi dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk membahas terkait dengan kebijakan pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah ini, sudah bergabung bersama kami saat ini epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono. Pak Miko, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Merespons dari kebijakan pemerintah mencabut PPKM, untuk momennya sekarang sudah tepat atau belum? Ya. Jadi pencabutan PPKM sebenarnya harus disertai dengan status penyakitnya. Tadi disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa jumlah kasusnya yang dilaporkan insiden kecil begitu. Tapi insiden itu didapatkan dari mana begitu? Kalau itu dari data surveillance, saya mungkin mengatakan bahwa surveillance di Indonesia sedang turun begitu atau sedang tidak baik karena satu masyarakat sedang tidak peduli kepada penyakit COVID. Yang kedua adalah kontak tidak dilakukan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah beberapa provinsi menghentikan pemeriksaan PCR sehingga kasus yang tadi disebutkan kalau itu berdasarkan data surveillance, maka kasusnya menjadi underestimate, menjadi seolah-olah Indonesia kasusnya sedikit. Dan itu untuk provinsi juga kalau semua menggunakan data surveillance,
data kasusnya itu menjadi sedikit begitu Pak. Jadi menurut saya kurang tepat tadi kalau tidak disertai data survei. Presiden mengatakan berdasarkan data survei, slow prevalence survei di Indonesia pada bulan Juli 2022 itu mengatakan cakupan imunisasi sudah baik, bahkan kadar antibodi di dalam Indonesia sudah bagus begitu, 98% memiliki antibodi, baik itu karena infeksi maupun karena jadi bukan karena vaksinasi saja begitu, yang 98%, tapi 98% penduduk Indonesia sudah punya antibodi. Kemudian kalau lihat cakupan vaksinasi itu dari survei yang dilakukan pemerintah itu menurut saya cakupan 70-an%, cakupan booster itu 40-an%. Ya, saya nggak hafal berapa persennya, tapi itu masih rendah begitu. Nah, bahayanya kalau untungnya ya Presiden mencabut PPKM tapi tidak berarti memberlakukan begitu. Tapi Presiden masih tetap memperhatikan bahwa kita harus tetap pakai protokol kesehatan. Artinya protokol kesehatan itu adalah satu pakai masker, dua jaga jarak begitu. Itu tidak diberlakukan seperti itu, jaga jarak, masker, artinya kerumunan selama tahun baru dan Natal ini luar biasa. Ya, dan saya takutnya interpretasi dari Presiden itu kemudian menjadi salah begitu. Ya, karena ini menjadi bebas sebebas-bebasnya, kemudian kerumunan juga, kemudian pakai masker juga bebas. Jadi menurut saya ini yang bahaya dari interpretasi masyarakat yang salah. Pembelakuan pembatasan kesehatan kegiatan masyarakat menurut saya kemudian di Surabaya yang tadi dilaporkan dari reporter Kompas itu melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi tidak boleh niup trompet, tidak boleh berkerumun, tetap pakai masker. Itu kan namanya tetap memberlakukan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi menurut saya kalau PPKM dicabut, menurut saya pembatasan itu harus dilakukan pada daerah-daerah yang berisiko. Nah, menurut saya pemerintah dengan mencabut PPKM ini adalah berarti status pandemi atau epidemi atau wabah COVID di negara kita sudah menurun. Saya setuju itu. Jadi saya setuju itu. Tapi bukan berarti mencabut PPKM itu saya setuju. Ya, saya setuju artinya pemberlakuan PPKM sudah tidak berlaku. Kemudian digantikan dengan aturan baru, harusnya begitu. Semangatnya kan ini bukan sepenuhnya dicabut, tapi kan momennya sudah masuk momen transisi dari pandemi ke endemi, Pak. Nah, kalau Anda katakan tadi data surveillance yang rendah dan dibuktikan bahwa ada masyarakat yang sudah tidak peduli lagi dengan COVID-19, tolak ukurnya yang mana ya, Pak? Ya, jadi kalau saya lihat di masyarakat, jadi kalau tolak ukurnya kebanyakan dari masyarakat sekarang kalau batuk, kalau demam, tidak akan periksa PCR begitu. Bahkan di beberapa provinsi pemeriksaan PCR sudah ditutup begitu. Jadi itu yang saya amati di beberapa provinsi PCR sudah tidak ada begitu. Jadi menurut saya masyarakat juga sudah tidak peduli kalau dia batuk, kalau dia pilek, kemudian kalau dia demam. Seharusnya kalau dia batuk, pilek, demam, ya harusnya diperiksa antigennya. Kalau dia positif, kemudian harus diperiksa PCR-nya begitu. Dan saya dapati itu di seluruh keluarga saya, kemudian teman saya di Jakarta maupun Depok, kemudian di seluruh masyarakat yang saya sempat pergi. Ya, jadi saya selama ini pergi ke provinsi-provinsi yang tidak saya sebutkan,
bersama dengan orang lain. Jadi saya ke sana ke Lampung, ke kemudian saya melihat semua masyarakat batuk pilek sudah tidak peduli lagi begitu. Sehingga kemudian walaupun status PPKM ini dicabut oleh pemerintah, kesadaran masyarakat terhadap prokes masih harus jadi hal yang sangat krusial begitu Pak? Betul, ya. Jadi ini yang saya takutkan, interpretasi pencabutan PPKM ini seolah masyarakat akan menginterpretasikan bebas. Padahal Presiden tetap tadi memberlakukan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa jaga jarak dan pakai masker itu masih wajib. Artinya itu sebagai negara kita terhadap wabah atau pandemi COVID di Indonesia begitu. Kalau begitu kemudian saya mau bertanya soal data yang kemarin setidaknya tanggal 29 Desember dilaporkan oleh Satgas penambahan kasus positif 685 jiwa. Angka kesembuhan bisa 1437. Angka meninggal hanya 9 jiwa. Walaupun angkanya kecil tetap saja itu adalah nyawa manusia yang hilang gara-gara COVID-19. Nah, menurut Anda angka ini bisa turun faktornya karena apa? Apakah betul karena imunitas kita yang makin naik atau ada faktor lain? Bukan, karena tadi banyak masyarakat yang tidak periksa PCR, kemudian kontak tracing yang rendah di Indonesia, itu menyebabkan bahwa angka-angka tadi adalah underestimate, atau angka itu terlalu rendah lah untuk Indonesia. Jadi menurut saya, kalau itu digunakan sebagai penentuan insiden, menurut saya underestimate ya, atau terlalu rendah untuk digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan begitu Mas. Oke. Tadi Anda sempat singgung juga soal daerah berisiko. Untuk kondisinya sekarang nih Pak, daerah mana saja yang berisiko yang seharusnya sepatutnya masih tetap menerapkan PPKM? Ya, menurut saya tadi Jakarta, menurut saya risiko untuk kasus COVID-nya tinggi. Sebulan yang lalu Jakarta masih 2000-an. Jadi menurut saya tiba-tiba turun menjadi begitu. Jadi menurut saya ya Jakarta harus hati-hati surveillance-nya, kemudian hati-hati untuk melakukan kontak tracing yang baik. Ya, kalau itu mau dilakukan, maka Jakarta sebagai barometer provinsi lain di Indonesia. Kemudian kedua adalah begitu, karena dua provinsi ini ada. Mohon maaf, boleh diulang Pak? Satu lagi daerah mana Pak? Bali. Oke. Kan ke Bali adalah ada airport internasional, karena sekarang saja dari 15 kasus yang varian baru yang ada di Cina, di Jakarta dan Bali ada kasus itu. Jadi yang ketiga adalah Medan. Jadi sekarang belum dilaporkan apakah kita yakin di Medan tidak ada, karena di sana ada airport internasional. Kemudian di provinsi yang ada airport internasional kita harus hati-hati. Dan menurut saya surveillance-nya harus benar-benar berjalan baik, karena dari ilmu epidemiologi, surveillance adalah otak dari epidemiologi. Kalau kita wabah atau pandemi COVID, otaknya kurang bagus, maka datanya juga akan kurang bagus, dan sehingga kita menyimpulkan data yang kurang bagus menjadi misinterpretasi begitu. Jadi menurut saya hati-hati dari data surveillance yang kurang bagus, maka jangan dijadikan untuk menentukan kebijakan, apalagi kebijakan negara begitu. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini Pak, sudah ada pencabutan PPKM yang dibuat oleh pemerintah dan kemudian pasti akan dikoordinasikan lagi antara pemerintah pusat dengan daerah, untuk bentuk pengawasannya, saran Anda nih, harus bagaimana kemudian? Ya, jadi kalau interpretasikan pernyataan Presiden itu sebagai penurunan status pandemi. Tadi Pak Menteri Kesehatan sudah mengatakan bahwa ini adalah sebagai stepwise, artinya step kita untuk menjadi endemi, atau dengan kata lain untuk keluar dari endemi atau wabah atau pandemi COVID-19. Jadi kalau itu sebagai stepwise, saya setuju begitu bahwa pandemi ini kita hilangkan. Jadi
provinsi harusnya diberi hak kayak tadi di Surabaya untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat tergantung kondisi satu surveillance-nya. Surveillance-nya harus baik itu surveillance kasus COVID maupun surveillance whole genome sequencing atau variannya. Sehingga kalau ada varian baru yang masuk ke Indonesia, apakah itu BXX kemudian atau XBB XBB maupun BF7 begitu, itu harus terpantau dengan baik, dan kita harus melihat apakah orang-orang terinfeksi XBB ini kemudian BF7 ini kemudian mempunyai respon yang parah atau tidak, kemudian penularannya seperti apa. Kalau surveillance kasus COVID kita di semua provinsi bagus, saya tidak khawatir. Kemudian kalau surveillance whole genome sequencing di negara kita baik, saya tidak khawatir. Kan menurut saya surveillance COVID di Indonesia menurut saya kurang baik ya. Nah, artinya masih underestimate. Kemudian surveillance whole genome sequencing kita masih belum cukup baik begitu. Sudah jalan sih, dua-duanya sudah jalan, tapi semuanya masih underestimate begitu, Mas. Kenapa saya tanyakan soal pengawasan di masa transisi menuju endemi ini? Karena kita belajar bahwa sudah ada laporan dari Kementerian Kesehatan, varian BF7 tadi sudah sempat Anda singgung juga Pak Miko, yang masuk ke Indonesia, kasusnya mungkin jumlahnya belasan, begitu 15 kasus kalau saya tidak salah mendapatkan informasinya, dan disebut BF7 ini yang membuat akhirnya kasus di Tiongkok ini melonjak signifikan. Sehingga menurut Anda pintu mana yang harus betul-betul diperketat, yang harus diawasi betul agar jangan sampai di momen transisi ini, pencabutan PPKM yang sudah dibuat oleh pemerintah ini, nggak akan muncul kasus baru atau lonjakan kasus berikutnya? Ya, sayangnya tadi momen transisi ini tidak dibarengi apa yang kita akan lakukan terhadap negara kita begitu. Seharusnya menurut saya pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan untuk nanti misalnya warga negara Cina yang masuk ke Indonesia atau Indonesia yang pergi ke negara Cina begitu, atau yang ada kasus BF7 begitu. Dan juga menurut saya harus kalau pergi ke negara Cina atau orang Cina harus wajib PCR begitu. Jangan cuma bergantung pada vaksinasi saja begitu. Sekarang kan Indonesia cuma memperlihatkan vaksinasi sudah lengkap atau 2 kali, apalagi booster boleh pergi kemana-mana begitu. Kalau menurut saya jangan vaksinasi dijadikan andalan, karena vaksin efikasinya kita kan tahu sangat rendah begitu. Anak saya saja sudah di booster 4 kali, terinfeksi COVID berapa kali? 4 kali juga. Jadi artinya vaksinasi tidak berhubungan dengan infeksi. Vaksinasi akan berhubungan dengan severity atau keparahan. Jadi menurut saya sangat mungkin kalau vaksinasi kita sudah bagus, keparahannya akan rendah begitu. Tapi tidak memungkinkan kalau infeksinya kita akan bebas gitu. Jadi ini hati-hati bahwa imunitas yang didapat dari infeksi maupun vaksinasi itu adalah imunitas untuk COVID ya, jangka pendek. Jadi akan habis 1-3 tahun, Mas. Baik, benang merahnya adalah sekalipun status PPKM sudah dicabut, sikap jangan lengah dari semua pihak, baik itu pemangku kebijakan sampai ke masyarakat awam juga harus tetap mewaspadai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tetap sadar protokol kesehatan itu menjadi penting. Pak Triunis Miko Wahyono, terima kasih banyak sudah berbagi sudut pandang bersama kami di Kompas TV hari ini. Sehat selalu ya, Pak. Sama-sama. Kami akan lanjutkan pembahasan ataupun juga pantauan informasi terbaru seputar dengan pencabutan status PPKM di Indonesia selepas jeda berikut ini. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch.
tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk seluruh Indonesia selain atas alasan tingkat imunitas yang cukup tinggi, terkait juga dengan jumlah okupansi rate yang tercatat di seluruh Indonesia rata-rata sudah mengalami penurunan angka okupansi rate sebesar 4,79% sehingga ini yang menjadi dasar dari pemerintah untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah sempat lihat 3 daerah ataupun juga di 3 kawasan. Bagaimana untuk kawasan lainnya soal tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun juga kesadaran masyarakat soal ini. Kita segera bergabung dengan Cindy di lapangan di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada Michael Aryawan di Yogyakarta dan Intan Azhar yang saat ini memantau kondisi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya mulai dengan Cindy dulu. Cindy, Anda berada di kawasan Simpang 5. Sejauh mana kemudian warga merespons kebijakan pencabutan PPKM dari pemerintah pusat dan tindak lanjut dari pemerintah daerah seperti apa kemudian? Selamat siang, Siva dan juga saudara, berbicara soal respon dari masyarakat Kota Semarang terkait dengan pencabutan PPKM secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Ini memang kalau tadi sebelum saya melaporkan ini, saya sempat berbincang dengan beberapa warga yang memang ada di kawasan Simpang 5 karena sebagai informasi awalan Siva dan juga saudara bahwa Simpang 5 ini adalah salah satu tempat idola atau tempat favorit dari warga Kota Semarang untuk beraktivitas di luar ruangan. Tadi kalau respon dari beberapa masyarakat yang berada di Simpang 5 ini menyatakan bahwa sangat senang sekali dengan keputusan ini karena memang masyarakat sudah lama menanti keputusan untuk pencabutan PPKM, artinya mereka bisa bergerak atau beraktivitas dengan bebas lagi, tapi tetap menjaga protokol kesehatan begitu. Selain itu juga mereka merespon bahwa ini akan menjelang akhir tahun 2022, maka masyarakat ini beranggapan bahwa pencabutan PPKM adalah waktu yang tepat karena berdekatan dengan malam tahun baru nanti, artinya akan ada banyak event-event di Kota Semarang yang kemudian bisa dihadiri oleh masyarakat Kota Semarang sendiri.
Selain respon dari masyarakat Kota Semarang terkait dengan pencabutan PPKM ini juga Tifal, kalau dari pemerintah daerah, baik itu dari pemerintah Kota Semarang ataupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini memang dalam hal ini merespon baik keputusan tersebut. Keputusan itu datang dari pemerintah pusat, artinya mereka tinggal menjalankan kembali di daerah masing-masing, khususnya di Kota Semarang. Karena kalau berbicara data saat ini, Tifal dan juga saudara, memang khusus di Kota Semarang sendiri, angka kasus COVID-19 ini jauh di bawah 100 orang begitu. Sampai dengan hari ini tercatat dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bahwa hanya ada 52 orang pasien COVID-19 dengan gejala ringan yang kemudian belum sembuh atau masih dirawat di rumah sakit dan juga masih melakukan isolasi mandiri. Data 52 orang ini jauh di bawah data dari bulan November lalu yang memang sempat mencapai lebih dari 180 orang yang terjangkit COVID-19 di Kota Semarang. Artinya dengan pencabutan PPKM di Kota Semarang dan juga jumlah kasus COVID-19 yang hanya menyentuh angka 52 orang ini, pemerintah Kota Semarang menyambut baik keputusan tersebut. Selain itu, ada juga soal pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang yang ini kemudian bisa dijadikan tolak ukur untuk daerah lain karena untuk vaksinasi dosis kedua saja sudah lebih dari 105% pencapaiannya, sedangkan untuk dosis ketiga ada 68,78% dan untuk vaksinasi booster dosis keempat ini sudah mencapai 18,94%. Artinya walaupun sudah tidak ada PPKM lagi, namun pemerintah Kota Semarang ini tetap akan menggencarkan vaksinasi COVID-19, baik itu vaksin dosis 2, 3, dan juga 4. Selain itu memang kalau pantauan kami Tifal, aktivitas dari warga Kota Semarang itu walaupun kemarin ini belum ada pencabutan status PPKM, tapi memang sudah terlihat ada sedikit pelonggaran begitu. Artinya warga tetap bisa beraktivitas di luar ruangan, namun tetap secara keseluruhan mereka masih memakai masker mereka begitu Tifal. Namun untuk aktivitas di dalam ruangan ada juga yang masih memakai masker, namun ada juga yang sudah tidak mewajibkan untuk memakai masker asalkan jumlah orang di dalam ruangan tersebut tidak banyak begitu Tifal. Itu untuk kondisi di Semarang, Jawa Tengah. Kita coba bergeser ke Yogyakarta. Sudah ada Michael Aryawan di sana. Michael, posisi Anda di Malioboro. Saya membayangkan begini, di hari ini 30 Desember masih ada lalu lalang warga dan saya yakin ada wisatawan di sana. Untuk tanggal 31 saya yakin akan banyak sekali wisatawan yang akan berkunjung ke sana. Dengan pencabutan PPKM yang dibuat oleh pemerintah pusat, adakah kemudian upaya untuk menekan potensi penularan yang juga masih dilakukan oleh pemerintah DIY? Ya, selamat siang Tifal dan saudara. Benar sekali Anda katakan bahwa Malioboro padat dengan wisatawan. Suasana padat ini sudah terjadi sejak seminggu lalu, sejak menjelang Hari Raya Natal. Nah, berbeda memang dengan tahun sebelumnya, ketika tahun sebelumnya masuk ke kawasan Malioboro sangat ketat dengan aturan protokol kesehatan, kemudian ada pengawasan di pintu masuk, mereka yang masuk ke kawasan ini harus bermasker. Namun tahun ini tidak terlihat lagi. Mereka yang masuk ke kawasan ini banyak yang tidak menggunakan masker juga dan memang dibebaskan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian aturan-aturan protokol kesehatan misalnya mencuci tangan dan lainnya sudah banyak tidak dilakukan oleh wisatawan. Dan memang seperti itu yang terjadi, mereka sangat yakin bahwa penularan virus COVID-19 tidak lagi membahayakan seperti tahun sebelumnya. Seperti itu, Tifal. Bagaimana kemudian yang Anda pantau soal kesadaran masyarakat? Karena yang ditekankan soal pencabutan PPKM ini adalah masyarakat semakin sadar untuk protokol kesehatan tetap ditegakkan, terutama pengenaan masker. Apa yang Anda cermati untuk kawasan Malioboro sendiri? Ya, untuk kawasan Malioboro, penerapan penggunaan masker tidak lagi menjadi kewajiban seperti tahun sebelumnya. Bagi mereka yang masih menggunakan masker, memang itu awali atau dimulai dari diri sendiri. Sementara banyak sekali yang masuk ke kawasan ini tidak lagi menggunakan masker. Bahkan pedagang-pedagang, kemudian petugas yang berada di sepanjang jalan ini juga kerap kali terlihat tidak menggunakan masker. Dan memang tidak ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk menegakkan protokol kesehatan itu lagi, Tifal.
Baik, itu untuk kondisi di Yogyakarta. Kita juga akan coba mengamati kondisi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau Anda ketahui, saudara, ini menjadi kawasan yang sering dikunjungi sejumlah wisatawan, terutama warga Jakarta di momen-momen libur panjang seperti saat ini, libur Natal dan Tahun Baru. Sudah ada Intan Azhar. Intan, dengan pencabutan PPKM yang sudah dibuat oleh pemerintah, adakah kebijakan baru yang mungkin dikeluarkan Pemkab Bogor untuk momen libur Natal dan Tahun Baru di sana? Ya, selamat sore Tifal dan juga saudara. Seiring juga memang baru saja PPKM ini dicabut begitu. Jadi memang untuk sampai dengan kini kami belum mendapatkan informasi terkait dari pembaharuan terkini selepas dari PPKM tersebut diberhentikan. Namun nanti jika memang ada informasi terbaru, kami akan segera menginformasikannya kepada Anda, saudara. Dan juga terkait dari PPKM yang memang baru saja dicabut begitu. Tadi kami juga sudah berbincang dengan beberapa masyarakat yang berada di puncak di kawasan Bogor ini, tempat saya melaporkan, dan memang dari respon masyarakat sendiri di sini mereka menyatakan cukup senang karena memang mereka sudah bisa untuk beraktivitas dengan leluasa kembali, tidak terlalu banyak misalnya memang pembatasan begitu, sehingga memang mereka cukup senang bisa bepergian tanpa adanya pembatasan seperti beberapa waktu yang lalu. Dan juga perlu diketahui memang saat ini untuk dari kondisi COVID-19 sendiri dalam kondisi yang sudah menurun untuk dari angka pasien ataupun angka kasus dari penularannya. Namun dalam hal ini juga tetap perlu untuk diwaspadai lebih lanjut agar memang tidak memicu gelombang kedua dari COVID-19 ini, saudara. Nah, terkait dari untuk bagaimana kemudian arus lalu lintas karena memang PPKM ini baru saja maksudnya baru saja dicabut begitu ya. Kalau kami pantau di sekitar dari area tempat saya mengabarkan ini untuk kondisi jalanan memang masih belum ada perubahan begitu, masih dalam keadaan yang padat seperti itu. Dan juga tadi kami sempat berbincang dengan Ibtu Diki sebagai Kasat Lantas Polres Bogor terkait dari tanggapannya bagaimana kemudian PPKM ini sudah dicabut begitu atau sudah diberhentikan begitu. Nah, di sini Ibtu Diki juga menjelaskan kepada masyarakat walaupun memang kondisi sudah diberhentikan untuk PPKM, namun masyarakat tidak boleh lengah begitu. Tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap menggunakan masker untuk tidak mengulangi ataupun tidak menambah angka dari COVID yang memang sekiranya sekarang itu sudah menurun. Nah, dan juga untuk dari booth vaksin seperti itu ini juga tersedia di beberapa pos pengamanan dan juga di pos pelayanan yang ada di area tempat saya mengabarkan saat ini, saudara. Salah satunya adalah di Ciawi, Gadok, Megamendung, Cisarua, dan juga Rindu Alam. Demikian, Tifal. Dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Intan Azhar melaporkan. Sebelumnya sudah melaporkan juga Michael Aryawan dari Yogyakarta dan Cindy di lapangan di Semarang, Jawa Tengah. Sehat selalu teman-teman semuanya. Saudara, Presiden Joko Widodo resmi mencabut status PPKM setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan penularan COVID-19 beberapa bulan terakhir. Dengan pencabutan status PPKM ini, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Meski demikian, ini perlu dicatat, masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap risiko COVID-19 seperti tetap menggunakan masker di tengah keramaian dan ruang tertutup. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka
2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati. Kita cek daerah lainnya, persisnya di Pulau Dewata, Bali. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Permana Dewi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dewi, adakah perubahan kebijakan tertentu yang dibuat oleh otoritas bandara ataupun juga pemerintah daerah selepas pencabutan status PPKM untuk seluruh Indonesia ini? Ya, Sifal dan juga saudara, mengingat memang pencabutan aturan PPKM dari Presiden Joko Widodo itu baru saja dilakukan, yakni tepatnya sekitar pukul 15.00 WITA tadi, terkait dengan aturan terbaru di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sendiri memang belum ada dikeluarkan oleh pihak PT Angkasa Pura. Namun memang saudara, terkait dengan aturan PPKM tersebut untuk di Bali sendiri terkait dengan libur Natal dan juga Tahun Baru ini masih terpantau ramai sampai dengan di H-1 malam pergantian tahun, tepatnya di tanggal 30 Desember 2022, Tifal. Iya, bagaimana kemudian untuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat? Sudahkah ada tindak lanjutnya? Baik, Tifal, sesuai dengan informasi yang saya peroleh hari ini dan juga yang sudah saya sampaikan, karena memang aturan yang baru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo itu baru 15.00 WITA tadi. Untuk saat ini pemerintah daerah tentunya masih menindaklanjuti aturan tersebut. Terkait dengan kapan akan dikeluarkannya peraturan terbaru oleh pemerintah daerah setempat, tentunya kami akan terus mengupdate informasi tersebut demi keberlangsungan aktivitas masyarakat. Mengingat memang Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan bahwa PPKM dicabut, aktivitas masyarakat atau pergerakan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Hanya saja masyarakat tetap diingatkan untuk selalu hati-hati dan juga waspada terhadap resiko penyakit COVID-19. Tifal. Terakhir, soal kedisiplinan masyarakat ataupun juga masyarakat yang ada di sekitar bandara begitu ya, soal penerapan protokol kesehatan, pengenaan masker lah setidaknya begitu. Yang Anda pantau gimana? Baik, Tifal dan juga saudara, kesadaran masyarakat Indonesia saat ini sangat tinggi sekali ya terkait dengan kesehatan serta terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Memang saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sendiri memang sudah menurun. Bahkan di Bali sendiri juga sampai 0 kasus, pernah 0 kasus gitu ya. Namun memang dari masyarakat sendiri kesadarannya juga sangat tinggi. Mereka masih tetap menggunakan masker, di jalan masih tetap menggunakan masker. Pantauan saya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, tepatnya di terminal kedatangan domestik, para wisatawan di sini yang sampai di Bali itu juga masih menggunakan masker. Dan sesuai informasi terakhir yang kami peroleh terkait dengan vaksinasi pertama untuk di Bali sendiri itu sudah mencapai 105%. Kemudian vaksin kedua itu sudah mencapai 97%. Lalu vaksin ketiga atau vaksin booster itu sudah mencapai 75,16%. Sementara untuk vaksin booster kedua atau vaksin keempat untuk nakes itu sudah 91,2%, Tifal. Baik, terima kasih untuk laporan Anda Permana Dewi dari kawasan Badung, Bali, tepatnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Breaking News untuk saat ini dan selamat mengikuti program kami berikutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan.
kembali beraktivitas? Jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Meler alergi minum alergis. Jontor alergi minum alergis. Gatal alergi minum alergis. Dental alergi minum alergis. Tersiksa karena alergi, minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah sorotan penting lainnya, serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang dilindungi. Sebelum hari berganti, ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh merangkum peristiwa besar di tahun 2022, menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik, serta mengedepankan sisi humanisme, selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ikuti Newsroom Rewind 2022, Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas Petang, didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Presiden Jokowi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mulai berlaku hari ini. Jokowi meminta pemakaian masker di keramaian tetap dilanjutkan. Terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Ferdi Sambo menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait pemecatan sebagai anggota Kapolri. Kompolnas Saudara menilai gugatan itu mengada-ngada. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan tahun depan Megawati akan mengumumkan nama capres yang diusung PDIP. Selamat sore saudara, Anda saatnya menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hadir bersama Anda, saya Audrey Chandra dan rekan Isan Sitorus yang akan membawakan informasi pertama di Kompas Petang. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri.
Tak terima dipecat dari Polri, Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Gugatan ini diajukan Ferdi Sambo, mengajukan pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam permohonannya, Ferdi Sambo ingin PT-UN Jakarta membatalkan keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak hormat atas dirinya. Tim kuasa hukum menyebut pertimbangan Ferdi Sambo menggugat Jokowi dan Kapolri terkait pemecatan dirinya karena telah mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Kapolri. Sambo juga meminta PT-UN memerintahkan Kapolri untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua haknya sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Istana menyerahkan gugatan Ferdi Sambo terkait pemecatan dirinya kepada Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Ferdi Sambo dari institusi Polri pada 25 Agustus 2022 lalu. Sambo dipecat dari Polri imbas dari kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dia saat ini tengah diadili atas kasus tersebut dan dugaan perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilansir dari situs resmi PT-UN Jakarta, gugatan Ferdi Sambo diajukan pada Kamis 29 Desember 2022 dengan tergugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam gugatannya, Ferdi Sambo meminta agar pemecatan secara tidak hormat dari institusi Polri dibatalkan dan hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan. Sementara itu, Saudara, Kapolri melalui Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Polri akan menghadapi gugatan tersebut dan akan menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Artinya akan dihadapi oleh Polri melalui Kapolri yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dan sebelumnya, Saudara, Ferdi Sambo juga telah mengajukan banding atau pemecatan banding atas pemecatan dengan tidak hormat dirinya sebagai anggota Polri. Namun, putusan banding juga menolak permohonan Ferdi Sambo. Sementara itu, Kompolnas menganggap gugatan Ferdi Sambo kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengada-ngada. Menurut Kompolnas, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Sambo sudah tepat dan sesuai prosedur. Kompolnas menganggap gugatan tersebut mengada-ada. Kita melihat dalam aturan Perpol nomor 7 tahun 2022 terkait dengan kode etik Polri, maka apa yang sudah diputuskan yaitu PTDH itu sudah tepat karena Saudara Ferdi Sambo dianggap melakukan pelanggaran sehingga mencoreng nama baik institusi kepolisian, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mengalami penurunan. Ini akibat dari kasus yang dilakukan oleh Saudara Ferdi Sambo. Sementara dari persidangan, peristiwa Magelang yang disebut-sebut Sambo sebagai awal mula penyebab kematian Yosua kembali dipatahkan saksi di persidangan. Bahkan saksi menyebut peristiwa itu tak ada dan hanya ilusi. Peristiwa Magelang yang disebut-sebut kubu Sambo sebagai awal mula penyebab kematian Yosua kembali dipatahkan sejumlah saksi. Salah satunya saksi Sugeng Putu Wicaksono, Sesro Provos Divisi Propam Polri. Dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa di sidang kemarin, dijelaskan Sambo terus mengingatkan kepada saksi Sugeng, cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena
Setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Sambo pun membantah peristiwa di Magelang disebut ilusi. Sambo berkelit, peristiwa di Magelang tak perlu diungkit, khawatir berdampak.